Film ini akan menceritakan tentang pria bernama Eli yang sangat mencintai kekasih hatinya. Namun sayangnya sebuah tragedi telah merenggut nyawa pacarnya itu. Dan setelah dari situ, Eli merasa hampa dan belum bisa move on juga. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan kekasihnya dulu yang telah meninggal. Siapakah wanita itu? Kok bisa mirip sama mendiang kekasihnya dulu? Dan apakah nantinya wanita itu yang membuat Eli bakalan move on atau malah sebaliknya jadi nggak bisa move on? Baiklah, tanpa basa-basi, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan pria yang kita ceritakan tadi. Dia adalah Eli. Eli adalah pria yang baik dan juga pekerja keras. Dia tinggal bersama bibinya di Spanyol, tepatnya di Barcelona, untuk melanjutkan kuliahnya di bidang arsitek. Namun dia kuliah dengan biayanya sendiri. Dia bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Kadang bekerja menjadi pelayan restoran, tour guide, fotografer, atau apapun yang penting halal. Selain pekerja keras, dia juga pria yang bertanggung jawab. Dia masih membantu membiayai keluarganya yang ada di Filipina meskipun dengan kondisi keuangan yang belum stabil. Dulunya keluarga Eli sangat bahagia hingga ibunya Eli pergi meninggalkan mereka. Sejak saat itulah keluarga Eli mulai susah dan ayahnya juga kehilangan pekerjaannya. Ya, jadi Eli pun membantu keluarganya hingga sekarang. Eli hari ini berangkat kerja seperti biasa dan secara tidak sengaja dia melihat ada seorang wanita yang benar-benar mirip, bahkan sangat mirip dengan Celine pacarnya yang telah lama meninggal. Dia pun sangat penasaran dan mengikuti wanita itu. Eli pun terheran-heran kok bisa ada perempuan mirip sekali dengan mendiang pacarnya. Eli di sini mengikuti wanita itu dan duduk di sebelahnya. Lalu Eli memanggil wanita itu dengan nama Celine. Lantas wanita itu bingung dan merasa aneh. Dia pun mengatakan kalau namanya bukan Celine. Kemudian wanita itu pergi. Dan memang benar wanita itu bukanlah Celine. Namanya adalah Mia. Mia terlihat buru-buru pulang dan sangat panik. Dia sekarang kebingungan karena teman sekamarnya mendadak harus pulang ke Filipina. Padahal Mia sangat bergantung dengan temannya ini. Mia baru tinggal di Barcelona hanya beberapa bulan untuk kuliah sambil mencari pekerjaan. Jadi dia nggak punya teman lain. Nah, dia juga belum dapat pekerjaan, jadi nggak bisa membayar sewa apartemennya di situ. Singkat cerita, Mia pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Lalu dia sambil berjalan-jalan video callan dengan adiknya yang ada di Filipina. Di sini Mia berpura-pura bahagia di depan keluarganya. Namun terlihat di situ ayahnya tidak mau menyapa Mia sama sekali. Karena sebenarnya ayahnya nggak setuju Mia pergi ke Spanyol. Tapi ya Mia tetap berusaha membuktikan dirinya bisa. Dia nggak mau terlihat lemah di depan keluarganya. Lalu kebetulan Eli ada di situ memperhatikan Mia yang sedang bersedih. Dia sadar kalau wanita itu bukanlah Celine, jadi dia tidak mengganggu wanita itu lagi. Singkat cerita, Eli kembali bekerja seperti biasa sebagai pelayan. Nah, kebetulan lagi si Mia malah datang ke situ. Ternyata Mia datang ke situ untuk bertemu dengan pacarnya yang merupakan orang Spanyol. Di situ Mia meminta tolong ke pacarnya untuk membantunya karena sekarang Mia sedang dalam kesulitan. Di sini Eli sadar kalau Mia sedang dimanfaatkan oleh pria ini. Setelah itu saat Mia dalam kondisi mabruk parah, dia akan dibawa oleh pria Spanyol ini. Kemudian Eli dengan cepat menahan pria itu dan membawa Mia bersamanya. Eli nggak membiarkan Mia dijebak oleh pria Spanyol itu. Eli pun tidak punya pilihan lain, jadi dia membawa Mia ke apartemen bibinya. Sesampainya di apartemen, keponakan Eli pun kaget saat melihat Eli membawa wanita yang sangat mirip dengan Celine. Tapi Eli mengatakan itu bukanlah Celine. Setelah dari situ, Eli pun meletakkan Mia ke tempat tidurnya dan mengecek paspornya si Mia. Di situ pun Eli baru tahu namanya adalah Mia Angela. Dan memang benar wajahnya sangat mirip dengan Celine. Eli kasihan melihat Mia karena sepertinya sangat depresi. Terlihat di situ saat mabruk, Mia pun menangis. Setelah dari situ, Eli pun video callan dengan ayah dan ibu Celine. Meski Celine sudah meninggal, tapi Eli tetap dekat dengan orang tuanya Celine. Keesokan paginya, bibi Eli melihat si Mia yang sedang tertidur. Dia sangat tidak menyangka kok bisa si Mia ini mirip sekali dengan Celine. Kemudian Mia pun bangun dan terkaget saat dilihatin kayak gitu. Lalu terlihat Mia panik saat menerima telepon dari ibu kosnya. Dia disuruh pindah sekarang juga karena waktu sewanya telah habis. Mia yang sangat panik pun langsung pergi. Tapi sialnya dia malah lupa kalau paspornya tertinggal di rumah bibi Eli. Tak lama kemudian Eli pun bangun. Kemudian ponakannya ini yang bernama Tong, dia mengatakan ke Eli kalau dia harus mengejar Mia sekarang.
karena Tong baru membaca buku hariannya Mia kalau dia ingin COD-an sama malaikat maut. Tak hanya itu, passwordnya juga tertinggal di situ. Pasti Mia sekarang bakal kecarian passwordnya. Di sisi lain, Mia akhirnya diusir dari kosannya. Mia nggak tahu harus kemana, ditambah lagi sulit mendapatkan pekerjaan di sana kalau nggak bisa bahasa Spanyol. Lebih kasihannya lagi pacarnya yang pria Spanyol kemarin itu juga nggak mau menolongnya. Lalu Mia berjalan terus dan nggak tahu entah mau kemana sekarang. Dia kemudian flashback dengan kondisi keluarganya yang ada di kampung. Ternyata ayahnya dari dulu udah begitu keras padanya. Berbeda perlakuan ayahnya dengan adik-adiknya. Mia selalu dimarahi ayahnya jika gagal dan mendapatkan nilai buruk waktu sekolah. Bahkan ayahnya pernah menggebruk Mia. Hal itulah yang membuat Mia tidak kuat dan memilih merantau ke Spanyol. Dia ingin membuktikan dirinya kalau dia bisa berhasil, meski ya pilihan itu bertentangan dengan kemauan ayahnya. Lalu saat Mia sedang termenung mengingat masa lalunya, dia hampir saja tertabrak oleh kereta api. Beruntungnya Ellie sempat datang dan menangkapnya. Ellie berpikir Mia ingin bunuh diri, jadi dia menarik paksa Mia untuk menjauh dari kereta. Ellie menjelaskan dia ingin mengembalikan paspor Mia dan khawatir Mia akan bunuh diri karena sedang depresi. Tapi Mia mengatakan itu bukan urusannya Ellie. Kini dia meminta Ellie untuk mengembalikan paspornya. Tapi di sini Ellie membawanya ke kedutaan Filipina dan menyuruhnya untuk segera pulang ke Filipina saja. Karena dia tahu Mia tidak bisa akan bertahan di sini tanpa pekerjaan dan tempat tinggal. Tapi si Mia pun gak mau dan menangis. Ya karena gak tega akhirnya Ellie pun membawanya kembali ke apartemen bibinya dan memperbolehkan Mia untuk tinggal di situ sementara bersama mereka. Di sini bibinya memastikan ke Ellie kalau wanita itu bukanlah Celine. Ya Ellie pun tahu itu, tapi dia hanya ingin membantu Mia saja untuk mendapatkan pekerjaan dan tinggal sementara di sini. Setelah dari situ Ellie mengajak Mia untuk makan siang bersama teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya ini punya lowongan kerja yang bisa diberikan ke Mia. Tapi di sini Mia merasa kalau dia sarjana psikologi, dia bisa bekerja di kantor atau sejenisnya. Lantas semua orang tertawa mendengarnya. Karena orang-orang di situ juga adalah sarjana dan bukan kaleng-kaleng. Bahkan ada juga dari mereka yang lulus dengan nilai cum laude. Tapi orang-orang tinggal di sini bekerja apa saja. Jadi pelayan, pembersih rumah, dan sejenisnya. Jadi nggak bisa tuh modal sarjana aja pengen dapat kerjaan yang enak. Mia pun di sini langsung down dan terdiam mendengarnya. Akhirnya Mia diperbolehkan kerja di toko temannya Ellie. Mia pun sangat berterima kasih dan memulai bekerja di situ. Tapi parahnya Mia ini memang orangnya nggak bisa fokus dan nggak bisa kerja. Dan yang anehnya dia bekerja pakai sepatu tinggi. Lantas karena melihat Mia nggak bisa kerja, Mia pun akhirnya dipecat. Ya jelas Ellie pun kesal dan malu dengan kawannya tadi. Tapi si Mia malah membela diri dan memperjelas kalau dia nggak cocok kerja kayak gitu. Dia yakin bisa kerja yang lain, contohnya seperti guru bahasa Inggris. Tapi ya jelas itu nggak mungkin. Gimana caranya dia mengajar bahasa Inggris pada orang Spanyol sementara dia nggak bisa bahasa Spanyol. Ya akhirnya Mia pun menangis karena dimarahi oleh Ellie. Tapi percuma aja, Ellie mengatakan kalau dia nggak suka gadis cengeng kayak gitu. Apalagi di negara orang yang nggak laku. Lalu Mia pun terduduk dan kesakitan karena seharian pakai sepatu itu. Lalu Ellie pun bertanya ngapain pula dia maksa pakai sepatu itu sambil bekerja. Ternyata Mia pas diusir tadi dari kosan, dia nggak sempat membawa sepatu yang lain. Jadi cuma sepatu itu yang sempat dia bawa. Jadi keesokan paginya Ellie pun memberikan Mia sepatu baru untuk dia pakai agar Mia nggak kesakitan lagi sambil bekerja. Tapi harus bekerja fokus dan serius kali ini agar dia bisa membayar sepatu yang dibelikan oleh Ellie. Setelah dari situ Ellie pun membawa Mia untuk bekerja di tempat bibinya. Namun di jalan, lagi-lagi Mia dengan kebiasaan yang kurang fokus. Ia malah berhenti dan foto-foto dulu padahal mereka sedang buru-buru. Singkat cerita, Mia pun sekarang bekerja menjadi cleaning service di sebuah hotel. Dan terlihat Mia merasa jijik dan juga lambat saat membersihkan kamar-kamar di hotel itu. Tidak hanya itu, Mia malah video call dengan adiknya di kampung sewaktu jam kerja. Ya meski emang adiknya lagi butuh ngobrol sama dia, tapi pekerja lain pasti nggak suka melihat anak baru kayak gitu malah teleponan di jam kerja. Lanjut Mia pun jadi kena marah lagi sama si Ellie karena masih aja nggak beres kerjaannya. Dia nggak mau dengar alasan apapun, apalagi melihat Mia menangis. Mia harus menjadi orang yang bertanggung jawab pokoknya. Setelah dari situ mereka pun pulang ke rumah. Di rumah Ellie ditelepon ayahnya. Di situ ayahnya meminta ke Ellie untuk segera mengirim uang untuk adiknya yang akan segera operasi mata. Ya gimana Ellie sebenarnya masih belum punya uang yang cukup.
Tapi Ellie bilang ke ayahnya dia akan berusaha mengupayakan uangnya. Nah, ayahnya menyuruh Ellie meminta ke ibunya yang ada di Spanyol. Karena ibunya dulu membawa uang mereka semua ke Spanyol untuk menemui pacarnya di sana dan meninggalkan keluarganya. Tapi Ellie menjelaskan dia tidak bisa meminta uang ke ibunya karena dia masih belum terima dengan keputusan ibunya yang meninggalkan mereka dulu. Lalu di situ tak sengaja ayahnya melihat Mia yang sedang lewat. Nah, ayahnya malah mengira itu adalah Celine. Tapi Mia menyapa dan mengatakan dia adalah Mia. Dan tak lama kemudian, bibinya Ellie pun pulang. Kemudian di situ ayahnya menitip pesan ke Ellie supaya dia jangan mendekati Mia. Ayahnya nggak mau keluarga mendiang Celine tersinggung karena Ellie sudah mendapatkan penggantinya. Padahal baru 2 tahun Celine meninggal. Lalu Ellie pun tidak menjawab dan mematikan telepon itu. Keesokan paginya mereka semua pergi ke sebuah pameran di kota. Di situ terlihat Mia memperhatikan Ellie dari jauh dan tampaknya Mia mulai menyukai Ellie. Ya, meski Ellie sering memarahinya, tapi dia tahu Ellie adalah lelaki yang baik dan peduli. Tak lama kemudian ternyata ibu Ellie datang di situ juga. Si bibi menyuruh Ellie untuk menyapa ibunya. Namun terlihat Ellie masih belum bisa memaafkan ibunya dan cuek aja. Lalu setelah pulang, bibinya menyarankan Ellie untuk tidak begitu keras pada dirinya. Mendingan dia memaafkan ibunya dan meminta uang dari ibunya untuk membantu operasi adiknya yang ada di Filipina daripada dia harus berhutang pada orang tuanya Celine. Nah, ternyata itu yang bikin tadi ayahnya ngomong ke Ellie untuk menjaga perasaan orang tuanya Celine karena mereka juga udah banyak dibantu oleh keluarga Celine. Tapi di sini Ellie tetap saja bersikeras dan tak mau memaafkan ibunya. Dia juga yakin bisa mencari duitnya sendiri untuk membiayai keluarganya. Setelah dari situ Ellie pun masuk ke dalam dan di dalam Ellie marah-marah ke Mia karena telah menyentuh barang-barangnya. Dia benar-benar gak suka barangnya disentuh oleh Mia. Lantas Mia pun meminta maaf karena dia sangat menyukai film kartun buatan Ellie. Mia sangat kaget ternyata yang membuat film animasi kartun itu adalah Ellie sendiri. Menurutnya itu sangat luar biasa. Tapi Ellie gak peduli dan mencuekinya. Keesokan paginya, Mia lagi-lagi diusir dari kerjaannya sebagai pengasuh bayi karena dia nggak becus. Meski Mia sudah menangis dan meminta maaf, tapi dia tetap aja dipecat. Setelah itu, Ellie lagi-lagi memarahi dirinya karena dikeluarkan dari kerjaannya. Namun kali ini Ellie memarahinya sampai membuat Mia sakit hati. Ternyata Ellie benar-benar marah karena dia mendapatkan kabar bahwa Mia ketahuan mencontek saat ujian di kampusnya. Dan itu sangat membuat malu. Lantas mendengar hal itu, Mia pun benar-benar sedih. Dia kena serangan mental yang sangat kuat di sini. Waktunya benar-benar habis, dia harus bekerja dan juga kuliah. Bahkan gak ada waktu untuk istirahat. Jadi itu alasannya dia hilap dan akhirnya berbuat curang di ujiannya kemarin. Tapi ya meski begitu dia sedang berusaha keras. Dia di sini juga dengan satu alasan, yaitu membuat keluarganya bangga pada dirinya. Karena selama ini dia dianggap tidak berguna sama sekali di keluarga. Tapi dengan perlakuan Ellie yang barusan yang menjatuhkan mentalnya, ya udah Mia pun memutuskan untuk menyerah dan pergi. Dia sekarang benar-benar ingin pulang ke Filipina. Setelah dari situ Mia pergi dan membawa barang-barangnya. Kemudian dia terduduk dan menangis di pinggiran jalan. Tak beberapa lama kemudian ibunya menelpon. Di situ sebenarnya dia ingin mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi di Barcelona. Tapi sebelum dia ngomong, mamanya bilang bahwa ayahnya ingin berbicara padanya. Sontak Mia pun langsung berubah ekspresi dan berpura-pura baik-baik saja. Di situ ayahnya mengatakan telah mendengar cerita Mia dari ibunya. Dan ayahnya juga sekarang bangga pada Mia. Karena omongan ayahnya itu, Mia pun berubah pikiran, nggak mau pulang dengan kegagalan kayak gini. Di sisi lain, Ellie nggak bisa tidur dan kepikiran terus sama Mia. Jadi Ellie pun memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Ternyata Mia tertidur di tangga apartemen mereka. Ellie merasa sangat bersalah soal tadi, jadi Mia pun disuruh kembali ke dalam dan beristirahat. Keesokan paginya, Ellie bersikap lebih baik pada Mia. Dia membuatkan Mia teh hangat dan mengajak Mia untuk menonton bareng kartun buatannya. Setelah itu Mia mulai penasaran dan ingin tahu siapa sebenarnya Celine, wanita yang mirip dengannya itu. Lantas Ellie pun memberikan tantangan pada Mia. Jika dia bekerja dengan serius dan fokus, maka Ellie janji akan menceritakan siapa Celine padanya. Dan akhirnya Mia pun setuju. Setelah dari situ Mia bekerja keras dan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Ia tidak lagi jijik dan membersihkan kamar mandi hotel. Mia mengirim fotonya bekerja ke Ellie agar Ellie tahu dia bekerja dengan giat.
Eli yang melihat perubahan Mia yang semakin giat bekerja, berinisiatif mengajaknya bekerja dengan melakukan foto prewedding. Di situ Mia benar-benar menghilangkan segala gengsinya dan membantu Eli melakukan pekerjaannya. Waktu demi waktu pun berlalu dan mereka semakin sering bersama. Tanpa Eli sadari, rasa-rasa itu pun mulai timbul dalam hatinya. Eli perlahan mulai menyukai Mia. Setelah itu akhirnya Eli menerima permintaan pertemanan Mia di Facebook. Eli pun membiarkan Mia melihat Celine yang ada di beranda Facebooknya Eli. Lantas Mia pun akhirnya melihat mendiang Celine yang begitu mirip dengannya. Di situ juga Mia sadar betapa besarnya cinta antara Celine dan Eli dulu. Setelah itu Eli pun akhirnya menceritakan tentang Celine pada Mia. Eli dan Celine sudah lama berpacaran dan saling mencintai. Orang tua mereka pun mendukung hubungan itu. Lantas setelah sekolah, Celine meminta Eli untuk mengambil jurusan arsitek agar dia bisa bekerja di perusahaan ayahnya. Padahal sebenarnya Eli ingin bekerja sebagai animator atau pembuat kartun. Jadi Celine dan Eli pun belum sepakat soal itu. Namun tak berapa lama kemudian, ayah Eli kena musibah kecelakaan dan kehilangan pekerjaannya. Disitulah Eli terpaksa harus bekerja untuk membantu keluarganya. Jadi dia pun jarang bertemu dengan Celine sejak bekerja dan menghidupi keluarganya. Hingga beberapa saat Celine mengajak Eli untuk bertemu membicarakan soal yang mereka diskusikan di awal. Di situ Eli sadar bahwa itu adalah ancaman. Karena kalau Eli menolak kuliah arsitek, pasti Celine akan memutuskan hubungan mereka. Dan keluarga Celine juga pasti membenci Eli dan keluarganya. Nah karena itu Eli pun gak jadi menemui Celine malam itu. Namun naasnya di malam itu Celine yang sedang menunggu kedatangan Eli malah tertembak peluru nyasar dan meninggoy di tempat. Jadi gitulah kisah antara Eli dan Celine dulu. Keesokan paginya Mia menelpon Eli. Kali ini dia ingin memberikan tantangan pada Eli. Eli sudah menyelesaikan keinginan Celine, yaitu menjadi arsitek. Tapi sekarang Mia mau Eli melanjutkan cita-citanya menjadi animator atau membuat kartun. Mia ingin Eli melanjutkan bakatnya membuat kartun dan menyelesaikan cerita kartunnya. Eli pun mulai tertantang dan berencana untuk melanjutkan kartunnya. Setelah dari situ Mia dan Eli pun semakin hari semakin dekat. Mia juga sekarang mulai berkembang kreativitasnya. Dia juga membuat drama pendek untuk pasangan yang akan melakukan pernikahan. Mia bisa mengkonsep cerita pasangan itu menjadi romantis dan menarik. Dan ternyata banyak pasangan yang suka dengan ide-idenya Mia. Dan jelas Eli pun semakin menyukai Mia. Hingga suatu malam, tiba-tiba ibu Celine menelpon Eli. Ibunya mendapatkan cerita bahwa sekarang Eli sedang dekat dengan wanita yang mirip dengan putrinya. Lantas Mia tiba-tiba datang dan tak sengaja ibunya Celine melihat kebenaran itu. Bahwa ternyata Eli emang sedang dekat dengan wanita lain. Ibunya Celine pun sangat sedih dan mematikan teleponnya. Karena hal itu, Eli mulai merasa bersalah dan menjauhi Mia. Mia pun merasa sedih tapi dia mau bilang apa. Status mereka juga belum jelas. Setelah itu mereka berdua mulai mendapatkan masalah dari keluarga masing-masing. Mia akhirnya ketahuan oleh orang tuanya kalau dia bekerja sebagai pelayan di sana, bukan jadi orang sukses seperti ceritanya. Begitu juga dengan Eli yang kena marah oleh ayahnya karena sudah mendekati gadis lain. Sekarang keluarga Celine pasti sangat marah dan gak mau membantu keluarga Eli yang di Filipina. Saat Eli teleponan, Mia mendengar Eli sedang punya masalah berat dan butuh uang sekarang. Jadi Mia berinisiatif memperdamaikan Eli dengan ibunya Eli. Ibunya sudah mendengar masalah Eli dari Mia dan sekarang ibunya menawarkan Eli uang untuk ayahnya yang ada di Filipina. Eli hanya tinggal sebutkan saja berapa dia butuh. Dan jelas Eli pun gak mau dan gak terima. Dia masih belum bisa memaafkan ibunya ini. Meski kejadian itu sudah sangat lama tapi Eli masih belum bisa. Kemudian Eli pun pergi dari situ. Mia pun menyusul Eli dan di sini Eli benar-benar marah pada Mia karena terlalu mencampuri urusan keluarganya. Eli yakin bisa mencari uang untuk keluarganya di Filipina. Tapi Mia merasa dengan memaafkan ibunya adalah jalan yang terbaik untuk Eli. Hal itu juga untuk membantu keluarganya yang sedang kesulitan. Mia sekarang peduli dengan Eli karena dia mencintai Eli. Tapi Eli gak terima dengan hal itu. Akibatnya Mia pun sakit hati dan pergi dari situ. Setelah dari situ, Mia benar-benar galau dan sedih. Perasaannya sangat tertahan. Eli mencoba menghubungi Mia, tapi Mia nggak mau mengangkat teleponnya. Mia di sini bingung antara bertahan atau pulang ke Filipina. Saking bingungnya dia di sini, Mia lagi-lagi mencoba COD-an sama malaikat maut. Tapi Mia mengurungkan niatnya karena dia masih mencintai Eli.
Akhirnya Mia pun memutuskan untuk menemui Ellie. Di sini Ellie meminta maaf soal kemarin dengan ucapannya dan Mia pun memaafkan hal itu. Mia akhirnya berterima kasih ke Ellie atas apa yang dia bantu selama ini. Mia sekarang menjadi orang yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Meski dia berkali-kali gagal, tetapi Ellie tetap bisa membantunya untuk bangkit lagi. Mia juga mengatakan sangat mencintai Ellie. Tapi Mia meminta Ellie untuk tidak mencintainya karena terpaksa. Cintailah Mia karena memang dia cinta pada Mia, bukan karena harus membalas cintanya Mia. Setelah itu Mia pergi dan memutuskan untuk pulang ke Filipina. Ia memilih menghadapi apapun resikonya atas kebohongan yang dia buat pada keluarganya. Mia pun pulang dan meminta maaf pada mereka semua. Tapi siapa sangka Mia yang awalnya mengira akan dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, tapi malah sebaliknya. Ayahnya juga meminta maaf pada Mia atas kerasnya yang dia lakukan selama ini, sampai terpaksa membuat Mia melakukan sejauh ini. Di sisi lain, Ellie sangat sedih setelah ditinggal oleh Mia. Dia tahu sekarang bahwa dia benar-benar mencintai Mia. Bibinya pun menasihati Ellie sudah waktunya dia mengubah hatinya yang keras. Memaafkan adalah cara yang terbaik sekarang. Bibinya menyuruh Ellie pergi dan berdamai dengan ibunya. Bagaimanapun juga itu adalah ibu kandungnya Ellie. Setelah dari situ Ellie pun akhirnya tersadar. Dia datang ke rumah ibunya dan meminta maaf. Akhirnya Ellie dan ibunya pun berdamai. Setelah dari situ akhirnya ibu Ellie membantu biaya yang dibutuhkan oleh ayahnya Ellie. Namun ada satu lagi PR-nya Ellie. Ellie pun pulang ke Filipina dan meminta maaf langsung ke orang tuanya Celine. Ellie datang ke situ bersama ayahnya dan meminta maaf. Ya, meskipun ibunya Celine masih terlihat belum menerima, tapi paling tidak Ellie sudah berani datang dan meminta maaf langsung. Itu udah paling gentleman lah yang dilakukan. Diperlihatkan sekarang Mia bekerja menjadi tim kreatif di perfilman. Dan yang tak disangka Ellie datang ke situ dan menemui Mia. Dan itu artinya Ellie benar-benar yakin sekarang mencintai Mia. Yang akhirnya Mia dan Ellie pun bersatu dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.